sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan pada Histologi Kedokteran Hewan. Kali ini, kami akan membahas salah satu cacing parasit yang menyerang pada hewan ruminansia, yaitu Fasciola gigantica. Fasciola gigantica merupakan cacing parasit yang menyebabkan penyakit fasciolasis, yaitu kondisi ketika hewan mengalami kerusakan hati, penurunan produksi ternak, hingga kematian jika tidak ditangani lebih lanjut. Secara etiologi, fasciolasis disebabkan oleh salah satu cacing dari genus Fasciola, yaitu Fasciola gigantica, yang banyak terdapat pada daerah tropis. Secara morfologi, Fasciola gigantica ini merupakan cacing krematoda. Nah, dia itu memiliki bentuk pipi dan menyerupai daun. Fasciola gigantica ini ukurannya lebih besar dibanding Fasciola hepatica yang memiliki ukuran kurang lebih 2,5 hingga 7,5 cm panjangnya dan lebarnya itu 1 hingga 1,2 cm. Fasciola gigantica ini memiliki dua alat penghisap, yaitu oral sucker dan ventral sucker. Oral sucker ini berada pada bagian anterior tubuh untuk menempel pada jaringan, dan ventral sucker ini berada pada bagian tengah tubuh untuk membantu pergerakan dan pulsasi. Nah, Fasciola gigantica ini merupakan cacing yang bersifat hemafrodit, yaitu satu individu memiliki dua organ reproduksi, yaitu jantan dan betina sekaligus, yang membantu si cacing untuk berkembang biak lebih efisien pada tubuh inang. Nah, cacing ini memiliki telur berwarna kuning kecoklatan, berbentuk bulat, yang stadium infektifnya itu adalah metaserkaria, yang biasanya ditemukan pada vegetatif air. Siklus hidup cacing Fasciola gigantica dimulai dengan telur cacing Fasciola gigantica akan keluar bersama tinja-tinja, lalu masuk ke dalam air, dan dalam kurun waktu 9 hingga 15 hari akan terjadi pertumbuhan menjadi mirasidium. Nah, mirasidium akan berenang mencari Hopes perantara satu, yakni siput. Nah, di dalam tubuh siput itu juga akan terjadi perubahan pertumbuhan menjadi sporakista, radia, lalu keluar dari tubuh siput menjadi serkaria. Serkaria akan berenang mencari tumbuhan air atau rumputan. Nah, di dalam rumputan inilah telur cacing akan menjadi fase infektif yang kita kenal sebagai metaserkaria. Metaserkaria inilah yang akan termakan oleh hewan ternak kita. Nah, bagaimana sih prosesnya bisa predileksi ke tubuh hewan ternak kita? Yakni dengan migrasi melalui dinding usus, kemudian bersirkulasi melalui peredaran darah hingga ke organ Herpar. Nah, di organ Herpar itu dia akan tumbuh menjadi cacing dewasa, yakni Fasciola gigantica. Jadi, Fasciola gigantica itu dapat menginfeksi pada manusia dan juga hewan. Gejala klinisnya dibagi menjadi dua fase, yaitu fase kronis dan juga fase akut. Pada manusia, fase akutnya manusia dapat menjadi demam, nyeri pada perut bagian kanan atas, pembesaran hati, mual muntah, diare, dan juga peningkatan sel darah putih. Sedangkan pada fase kronis dapat menyebabkan nyeri pada epigastrium, ikterus, yaitu kuning pada mata dan juga kulit, penurunan berat badan, kelelahan kronis, dan juga gangguan pada pencernaan. Jadi pada hewan ternak pada fase akut, sapi cenderung lemah dan lesu, nafsu makan cenderung menurun, pembengkakan pada rahang bagian bawah, dan juga terkadang dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Nah, jadi untuk mengetahui ada atau tidaknya cacing di hewan ternak kita, itu kita dapat melakukan yang namanya pemeriksaan sampel feses. Nah, pemeriksaan sampel feses ini terbagi menjadi dua, secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang pertama, kualitatif. Nah, kualitatif ini bertujuan hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya si cacing atau telur cacing di dalam tubuh hewan kita. Nah, sedangkan metode kuantitatif itu untuk mengetahui berapa sih banyaknya cacing atau telur cacing yang ada per 1 gram feses tersebut.
Nah, untuk metode kualitatif itu terdapat beberapa cara, yaitu select culture dan sedimentasi. Nah, untuk select culture ini kita bisa dapat dengan cara mengambil si feses hewan tadi, lalu kita gerus dengan alu dan mortar, lalu kita tambahkan yang namanya PBS. Nah, setelah kita gerus, dia akan kita ambil, lalu kita teteskan ke dalam select culture, lalu kita tutup dengan objek glass dan diamati di mikroskop. Nah, sedangkan metode flotasi ini bertujuan untuk mengetahui memisahkan debris-debris si telur cacing dengan larutan yang lebih berat. Nah, larutan ini bisa kita gunakan yang namanya NaCl jenuh dan lain-lain. Nah, nanti setelah kita masukkan NaCl jenuh, maka partikel yang lebih ringan atau telur cacing akan naik ke atas si cairan, lalu bisa kita amati secara mikroskopis. Nah, yang kedua itu metode kuantitatif. Salah satu caranya itu menggunakan McMaster. Nah, McMaster ini merupakan cara pemeriksaan feses yang memiliki slide filter khusus yang disebut dengan slide McMaster. Nah, dari situ kita dapat mengamati berapa jumlah si telur cacing yang ada di sampel kita tersebut. Pencegahan Fasciola gigantica ada beberapa cara. Yang pertama, menghindari pengembalaan pada lahan yang basah. Yang kedua, menghindari pemberian pakan yang basah. Lebih baik pemberian pakan yang kering atau yang fermentasi. Yang ketiga, pemberian obat cacing sebanyak 2-4 kali per tahun. Nah guys, itulah dia pembahasan dari kami mengenai Fasciola gigantica. See you on the next video. Bye-bye.